Salam, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dengan setia, menggerakkan hati Tuhan untuk mendatangkan berkat-berkat-Nya bagi para pelakunya. Mari kita sambut berkat-berkat dan perkenanan Tuhan dalam ibadah raya yang kudus ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan, sebab yang layak terima segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Sama-sama kita bersukacita akan kebesaran Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajakan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertekuk tangan. Engkau Tuhan bertanda dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajakan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama jemaat Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sama-sama jemaat Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kami percaya Engkau yang bertahta selama-lamanya Tuhan. Bersama-sama jemaat gereja Isa Masih, kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sujud di altarnya. Kita
kita mau menyembah Dia. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi
kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman, satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari yang dikuduskan umat-Mu untuk menyatakan bakti kepadamu Tuhan. Engkau hadir dan melawat umat-Mu saat umat-Mu datang menaikkan pujian penyembahan. Dan saat ini, Engkau yang telah bertata, Engkau tiba waktunya untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami semua siap mendengar. Urapi hamba-Mu, jadi saluran berkat yang baik. Dan kami semua membuka hati, biarlah hati kami seperti tanah yang subur. Taburlah firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah-buah. Memberkati kehidupan kami, dan kami pun menjadi berkat. Sesuai perintah-Mu, menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan,
mempersiapkan pendewasaan gereja kita di awal tahun 2022 nanti. Dan sebagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian telah meminta saya untuk menggembalakan gereja ini, saya mau katakan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menggembalakan gerejanya. Kami hamba-hamba Tuhan itu hanya sebagai gembala-gembala kecil yang adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan akan berbicara, atau saya memberi tema khotbah hari ini, Tuhan Gembala dan aku domba-dombanya. Saya bagi dua sesi. Ya, saya bagi dua sesi. Hari ini saya akan menyoroti Tuhan sebagai gembala yang baik. Nanti minggu ketiga saya akan sampaikan bagaimana kita hidup sebagai domba-domba yang baik juga. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-18. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Bagaimana kita memahami Yesus sebagai gembala yang baik? Yang pertama, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 11-12 ya menyatakan itu. Nah, domba-domba di Alkitab ya itu adalah domba-domba yang digembalakan di padang rumput. Ada dua hal yang seringkali mengancam kawanan domba ini. Yang pertama pencuri, dan yang kedua binatang buas. Untuk kedua ancaman ini, gembala-gembala yang baik itu berani mempertaruhkan nyawanya sedemikian rupa. Ini dicontohkan oleh kehidupan Daud dalam 1 Samuel 17 ayat 34-36. Bagaimana Daud berani mempertaruhkan nyawanya untuk kawanan domba gembalaannya. Ya, saya baca 1 Samuel 17 ayat 34-36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini." Ayat-ayat ini menjelaskan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Daud ya berani mempertaruhkan nyawanya demi menjaga kawanan domba yang digembalakannya. Tetapi kalau sampai Daud mati karena melawan pencuri atau melawan dikatakan di sini singa atau beruang, maka domba-domba itu dirugikan. Bahaya keadaan domba itu.
Ya, domba-domba itu bahaya. Daud tidak boleh sampai mati, dia harus berjuang. Berbeda dengan Kristus. Justru karena kematian Kristus, domba-domba gembalaan Kristus dimuliakan, peroleh anugerah yang disebut keselamatan. Kematian Daud membahayakan domba-domba, tetapi kematian Kristus adalah anugerah bagi domba-domba. Kematian Kristus memberikan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya alasan yang paling dalam untuk kita bersyukur adalah karena kita menerima keselamatan. Kenapa? Karena dengan menerimanya keselamatan kita, Kristus itu harus mati di kayu salib. Ya. Oleh sebab itu, tiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, mestinya kita naikkan syukur atas keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Ya, kita sering menyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kebaikan yang mana? Kebaikan Tuhan yang terutama adalah mati bagi kita, memberi keselamatan hidup kekal. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Yang kedua, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Ya, ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Melalui ayat-ayat ini Tuhan ingin menjelaskan Tuhan kenal domba-dombanya. Oleh sebab itu Tuhan sayang domba-dombanya. Maka bentuk rasa sayang itu dengan memberikan penggembalaan. Kata menggembalakan itu diterjemahkan, diartikan juga memimpin, menuntun. Mengapa domba harus digembalakan? Mengapa domba harus dipimpin? Mengapa domba harus dituntun? Karena domba itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya pelajari, saya gali domba yang ada di Alkitab itu ya, di Israel itu domba yang dikenal sebagai binatang yang paling bodoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kepekaannya akan lingkungan itu sangat kurang sekali. Kalau domba itu sampai terlepas dari kawanannya, maka dipastikan dia pasti tersesat. Oleh sebab itu harus digembalakan, harus diarahkan, harus dipimpin. Ya. Nah, seorang gembala mempunyai 2 tongkat. Yang satu tongkat pendek, besar, ujungnya ada duri-durinya, paku-pakunya. Yang satu tongkatnya kurus panjang, di ujungnya ada lengkung. Satu tongkat ya untuk melawan binatang buas, makanya bentuknya besar kekar. Tapi kerap kali juga dipakai untuk domba yang nakal Bapak Ibu Saudara. Nanti saya jelaskan kapan ini dipakai. Tapi tongkat yang panjang dan lengkung di ujungnya itu adalah tongkat penggembalaan. Nah, panjang jadi kelihatan dari jauh. Itu fungsinya juga, lengkungnya itu adalah kalau ada domba yang keluar dari rombongan, itu dikait Bapak Ibu, supaya kembali ke kawanan. Digembalakan sedemikian rupa, dipimpin sedemikian rupa, diarahkan sedemikian rupa. Juga diberi makan. Gembala mengenal domba, yang gembala itu menyayangi dombanya. Wujud menyayangi dombanya itu membawa domba-domba itu ke padang rumput yang hijau. Nah, dalam gereja, bagaimana Tuhan memberi makan rohani bagi domba-domba? Melalui gembala-gembala kecil itu. Efesus 4 ayat 11
mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala. Tuhan memberikan gembala-gembala kecil seperti saya untuk GLS, untuk memberi makanan rohani. Maka tugas saya harus memberi makanan rohani yang sehat, mengarahkan saudara, membawa saudara ke padang rumput hijau, sehingga setiap saudara bertumbuh karena mendapat makanan rohani yang sehat. Saya harus banyak berdoa dengan Tuhan, menangkap visi yang dari Tuhan, menangkap arahan yang dari Tuhan, supaya memberi makanan rohani yang baik kepada saudara. Saya harus banyak belajar, membaca buku-buku, membaca firman Tuhan, dan hubungan pribadi yang khusus pada Tuhan, supaya dapat memberi makanan rohani yang baik kepada saudara. Lalu, wujud kasih sayang Gembala Agung kita kepada domba-dombanya adalah menyembuhkan. Ada kalanya domba itu mengalami sakit. Penyebab sakit ada dua. Satu, bisa karena serangan binatang buas. Yang kedua, bisa karena dipukul sama gembalanya itu. Tapi tujuan memukul bukan untuk membinasakan. Tujuan memukul gembala itu adalah supaya domba ini, ya, kerap kali begini, ada domba yang nakal, selalu ingin keluar dari rombongannya, dari kawanannya, maka seringkali ditangkap dan dipukul kakinya sehingga sedikit cedera, karena pincang-pincang dia tidak bisa lari kemana, dekat dengan gembalanya. Kadang-kadang di jalan-jalan tertentu dia digendong sama gembalanya itu, akhirnya ada hubungan yang baik, ya, dekat. Dan akhirnya ketika nanti kakinya sembuh, domba itu tidak mau jauh dari gembalanya itu. Ya. Binatang buas berbicara serangan iblis. Dari serangan iblis maupun dari didikan Tuhan, Tuhan itu memulihkan. Tuhan itu akan menyembuhkan. Merawat kita sedemikian rupa. Tidak dibiarkan, ya, kita sakit rohani terus. Tuhan merawat sedemikian rupa supaya kita sehat rohani kita dan menjadi penurut-penurut hidup dalam ketaatannya. Mazmur 23 ayat 3, ya, Tuhan mengatakan menyegarkan jiwaku. Tuhan menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan itu juga diterjemahkan memulihkan. Ya, Tuhan memulihkan kondisi rohani kita. Ya, jadi kebaikan Gembala Agung itu yaitu dengan mengenal domba-dombanya. Karena kenal, maka sayang dan kasih sayang itu dinyatakan dalam pimpinannya, tuntunannya, dalam memberi makanan rohani yang sehat, dalam menyembuhkan, memulihkan luka-luka, sehingga kita hidup dalam kesehatan rohani. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang menyatakan Yesus sebagai gembala yang baik? Gembala yang baik mencari domba-dombanya yang hilang. Ayat 16 mengatakan, ya, nah, gembala Israel akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari yang hilang, menyusuri jalan-jalan, lembah-lembah, gunung-gunung diadaki, supaya yang hilang itu kembali lagi. Lukas 15 ayat 4 mengatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat ini menjelaskan gembala di Israel, kalau ada satu domba saja terhilang, mereka akan mencari sampai menemukannya. Dan itu kadang membutuhkan waktu berjam-jam dan harus berjalan, ya, belasan kilometer, memutar-mutar di lembah, di gunung, di ngarai sampai ketemu. Itu gambaran juga Gembala Agung kita, Tuhan Yesus, mencari domba-domba yang terhilang, yang tersesat. Yang dicari itu domba. Siapa domba? Ya. Kalau kita lihat Matius pasal 25 ayat 32, Tuhan menjelaskan suatu perumpamaan bahwa di akhir zaman nanti
umat Tuhan itu, ya umat manusia itu dibedakan menjadi dua. Ya, yang sebelah kanan itu domba-domba adalah orang-orang yang percaya. Yang sebelah kiri adalah kambing, orang-orang yang tidak percaya. Jadi bedakan siapa domba-domba? Yaitu orang-orang yang telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu saudara dan saya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya Yesus, dia disebut sebagai kambing. Pertanyaannya, kalau ada orang belum percaya, tapi mau jadi percaya, dia masuk domba atau kambing? Nah, itulah yang disebut di ayat 16. Yang disebut domba yang lain. Ya, domba-domba yang lain. Dan apa yang Tuhan kerjakan untuk domba-domba yang lain? Ya, dituntun. Ya, dituntun. Yang terhilang dicari. Siapa domba-domba yang terhilang? Mereka yang sudah percaya, tapi nakal dalam tanda kutip. Menjauhkan diri dari persekutuan. Hidup tidak taat. Tuhan cari sampai ketemu. Kadang perlu dipukul supaya ya kembali bertobat. Tetapi mereka yang belum percaya tapi akan menjadi domba dituntun. Tuhan sebut domba-domba yang lain. Dituntun kemana? Masuk ke kandangnya Tuhan. Menjadi satu kawanan, satu gembala. Nah, oleh sebab itu kita mesti jadi domba yang baik. Walaupun ada jaminan Tuhan mencari domba-domba yang nakal, yang tersesat itu, tapi kerap kali itu membahayakan diri kita sendiri, dan kerap kali kita harus mengalami ajaran yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus jadi domba-domba yang baik. Ya, minggu ketiga kita akan belajar bagaimana menjadi kawanan domba Allah yang baik. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, domba itu diberi keamanan dan dijaga sedemikian rupa. Semua domba yang sudah satu kawanan, satu kandang, dan satu gembala itu dijaga dan diberi keamanan, ya, dan dipelihara, diberi keamanan, dijaga sedemikian rupa. Yohanes 10 ayat 27-29 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan di sini bagaimana Tuhan menjaga dan memberi keamanan. Tadi domba-domba yang tersesat Tuhan cari. Yang terhilang Tuhan cari, Tuhan bawa kembali ke kandangnya. Orang yang belum percaya tapi mau menjadi percaya yang disebut domba-domba lain, Tuhan tuntun masuk ke kandangnya. Jadi satu kawanan, satu gembala. Setelah mereka satu kandang, satu kawanan, satu gembala, maka Tuhan menjaganya sedemikian rupa dan memberi keamanan, memberi jaminan. Gembala agung menjamin kita dengan bagaimana? Yang tadi ayat 27 mengatakan, ya, domba-dombaku mendengar suaraku, maka Tuhan tidak berhenti terus bersuara, berfirman melalui hamba-hambanya. Bagian kita mendengar dengan baik, tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti berfirman melalui hamba-hamba. Tuhan terus berfirman, memperdengarkan suaranya, supaya kita memperoleh pengarahan, supaya kita tidak tersesat. Lalu ayat 28, Tuhan memegang dengan tangannya. Ayat 28 yang memegang tangannya ini Yesus. Ayat 29 yang memegang itu Bapa. Yesus memegang, Bapa memegang. Pasti terjamin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita orang Kristen sejati, tidak mungkin akan pernah bisa murtad. Tuhan akan menjaga kita sedemikian rupa. Ya, 1 Korintus 1 ayat 8 sebagai ayat penutup. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahnya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita
Yesus Kristus. Tuhan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Tuhan pegang kita. Tidak cuma Tuhan Yesus, Bapa juga pegang kita. Itulah menjadi jaminan keselamatan kita. Betapa baiknya gembala kita. Memelihara kita sedemikian rupa. Memberi nyawanya, memberi keselamatan. Bahkan menjaga keselamatan kita dengan hidupnya. Menjamin keselamatan kita. Mari kita datang dengan pujian, Bapa, Yesus, Engkau sungguh baik. Mari kita datang dengan pujian, Yesus, Engkau sungguh baik. Kita sembah, kita muliakan Gembala Agung kita. Haleluya. Oh, syukur. Terima kasih Tuhan, Kau Gembala yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat keagungan-Mu yang Kau nyatakan melalui pengembalaan-Mu. Engkau gembala agung yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yang mencari kami yang sesat, yang memperlengkapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Engkau beri dan penjagaan-Mu atas iman percaya kami, sehingga keselamatan kami dijamin oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dalam rangkaian mempersiapkan pendewasaan gereja Tuhan, kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi sebagai Gembala Agung kami. Dan tuntunlah hamba-hamba-Mu, hamba-Mu yang akan menggembalakan gereja GLS juga, urapi untuk menjadi gembala yang baik seperti-Mu Tuhan. Dan umat Tuhan untuk menjadi domba-domba yang baik, sehingga kami pulih maju memuliakan Tuhan, membesarkan gereja ini seperti yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, firman Tuhan minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita, jemaat gereja Tuhan, gereja Isa Al-Masih, GNR juga TBGLS. Kita percaya Yesus kita dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan, bisa memberikan persembahan melalui via rekening untuk GAGNR juga TPGLS di nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak jemu-jemu menghimbau saudara untuk sama-sama kita berdoa dalam doa malam setiap hari jam 8 malam. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di grup WA gereja agar tidak kehilangan ketinggalan informasi-informasi seputar pelayanan dan doa yang ada di gereja ini. Lalu kompi dilakukan setiap hari Kamis malam bersama dengan doa malam, dan juga setiap Kamis minggu keempat pukul 8 malam mari bergabung dalam ibadah Simple Discipleship. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk terus kita berdoa, berdiri bagi bangsa ini, bagi gereja kita, untuk mengikuti doa pagi via Zoom hari Sabtu jam 6 pagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita mau siapkan hati kita akan diberkati oleh Bapak Gembala hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman yang kita terima pada hari ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Mari kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur
Hari ini Tuhan menggenapi firman-Mu, karena kami bersekutu dalam nama Yesus, dan Engkau hadir. Kehadiran Tuhan senantiasa membawa perubahan yang baik, lebih baik, dan paling baik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sebagaimana kehendak Tuhan, agar kami menjadi orang-orang umat Tuhan yang diberkati. Dan Tuhan kiranya memberkati keluarga setiap sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati persekutuan dan persaudaraan mereka. Tuhan memberkati kerohanian mereka. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita buka hati kita angkat tangan kita menerima berkat yang dari Bapa di surga. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat besar ini dengan penuh ucapan syukur dan rasa hormat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung. Amin. Teduh. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus berkati setiap kita dan shalom.